Kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi Pak. Ya, masih semangat ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, tolong KM pimpin doa. Untuk memulainya silakan Adi pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita hari ini akan dilancarkan dan dimudahkan sehingga apa yang Bapak sampaikan ke kalian itu mudah diserap dan mudah dipahami. Baiklah anak-anak kelas 11, sebelum mengawali pembelajaran Bapak perlu mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Bapak absen satu-satu ya. Budi Cahyadi. Hadir Pak. Dedi Nainggolan. Hadir Pak. Jadi hadir. Lesdiana ada? Hadir Bapak. Bulmiati. Ada Pak, hadir. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita pertemuan ketiga, karena pertemuan sebelumnya kita udah pernah belajar yaitu tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan yang ketiga ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kelas, objek, dan metode. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu harus bisa menjelaskan tentang konsep kelas. Yang kedua, kita bisa menganalisis kelas. Yang ketiga, menerapkan konsep metode. Dan yang keempat, kita bisa merancang program komunikasi. Yang harus kita tahu adalah kelas, kemudian ada objek, kemudian ada atribut, dan juga metode. 4 hal utama yang harus kalian tahu dalam membangun sebuah program, khususnya di pemrograman berorientasi objek. Nah, itu video singkatnya ya. Gimana tadi videonya, jelas nggak Adik? Nia? Jelas Pak. Jelas ya. Sebelum menanggapi sebagai pengiring, saya sambil menampilkan slide. Pas itu adalah kerangka. Nah, kemudian yang kedua, ini contoh-contohnya. Ada kelas mobil, kelas objek. Nah, kemudian di dalam objek itu ada atribut. Atribut itu contohnya warna, merek, harga, jumlah, pintu, dan lain-lain. Kemudian metodenya itu dari sebuah mobil bisa maju, mundur, belok kanan, dan belok kiri. Ya, sebelum kita nanti mempelajari program yang sebetulnya, kita mengilustrasikan dulu pengertian dari kelas, objek, dan metode. Nah, itu sepintas dulu tentang kelas, objek, dan metode. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau tanggapannya tentang slide yang barusan Bapak tayangkan atau diperlihatkan ke kalian semua. Ya, silakan, ada yang mau menanggapi tentang kelas, objek, dan metode. Pak. Ya, silakan Budi. Saya masih bingung itu Pak, tentang kelas Pak. Ya. Karena saya pahamnya kelas ya kelas belajar kelas, ya? gitu Pak. Oh ya. Nah, kalau untuk kelas yang tadi disinggung oleh Bapak, kan itu untuk pemrogramannya ya? Iya, pemrograman, tapi ilustrasikan dulu gitu Pak. Itu betul. Budi. Jadi kalau kita ibaratkan kelas yang di pemrograman itu apa Pak? Gitu. Itu aja Pak. Oh iya. Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
diibaratkan kelas dalam suatu program, kita bayangkan database saja. Contoh ketika kita akan membuat absen, aplikasi absen, database itu yang kita buat pertama, kita akan membuat absen siswa umpamanya ya. Nah, siswanya itu kita sebut kelas. Nah, dari siswanya itu sebagai kelasnya, nanti di situ ada objeknya itu nama orangnya. Nama anak, nama siswanya ya. Ada Rikawati, ada Ahmad Ubaidi. Nah, itu untuk objeknya. Kemudian di situ juga ada atribut. Nah, atribut itu ya dari seorang siswa namanya Rikawati Tanjung itu kan ada timbul nama, terus jenis kelamin laki-laki perempuan ya, kemudian kelas berapa, nah gitu. Nah, dalam suatu ada yang menyimpulkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan ke Halo Pak, ya, saya kan. menyimpulkan materi hari ini yang Bapak sampaikan itu menarik Pak ya. Jadi kok bisa gitu ya program diibaratkan seperti objek dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Iya begitu. Nah, jadi setiap objek dalam program kita bisa simulasikan kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menerapkan si program itu di kehidupan sehari-hari gitu Pak. Iya Ya, begitu. mungkin seperti itu Pak. Iya. Ya, itu dari Ahmad Ubaidi. Tambahan sedikit ya. Untuk aplikasi dalam pembuatan program, terutama kita sebagai guru TIK, itu untuk pembuatan program kan ada pakai Dreamweaver itu ya. Itu hanya toolsnya aja, itu tools. Kemudian ada apalagi Visual Basic ya. Itu aja materi yang kita pelajarin, yaitu tentang kelas, objek, dan metode serta atribut ya untuk tambahan. Kemudian untuk pertemuan keempat minggu depan, kalian siapkan tugasnya, dikirim ke Google Form. Tugasnya itu aja. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan KM-nya dipimpin. Ya Pak. Silakan siapa aja. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.